Jangan lupa like, subscribe, komen, enjoy. Kami dari kelompok 4 program studi D3 Akuntansi akan menjelaskan materi terkait sumber dana jangka menengah dan panjang. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan dahulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Widianingrum, NPM 18 10 10 20 17. Nama saya Putri Natasha, NPM 18 10 10 20 19. Hai, nama aku Ulfatus Solehah, NPM 18 10 10 20 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wida Arifah, NPM 18 10 10 20 50. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Raffi, NPM 1810102023. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dana jangka menengah. Yang kedua, jenis-jenis sumber dana menengah dibagi menjadi 3, yaitu term loan, equipment loan, dan leasing. Pengertian dana jangka menengah. Dilihat dari jangka waktu penggunaan dana, maka dana yang digunakan oleh perusahaan berasal dari sumber dana jangka pendek, dana jangka menengah, dan dana jangka panjang. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di lain pihak. Lalu jenis-jenis sumber dana menengah. Yang pertama ada term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Dipandang dari biaya, term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi, karena tidak adanya biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham atau obligasi. Jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencangkup bunga dan pokok pinjaman. Bagi kreditur, jaminan atas pembayaran secara periodik ini dapat diperjualbelikan kepada pihak lain, biasanya lembaga pengumpul piutang. Untuk mengetahui cara menetapkan besarnya angsuran pada term loan, digunakan rumus berikut, di mana PO sama dengan besarnya pokok pinjaman, N adalah jangka waktu pinjaman, XT besarnya uang tiap angsuran, dan R adalah besarnya bunga pinjaman per tahun. Kedua, ada equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Terdapat 2 instrumen yang dipergunakan untuk membiayai equipment ini, yaitu yang pertama melalui kontrak penjualan kondisional. Kontrak penjualan kondisional ini digunakan untuk membiayai pembelian perlengkapan, di mana penjual akan menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembayaran sesuai kontrak. Jadi, pada saat barang dikirim, biasanya penjual menerima DP atau down payment terlebih dahulu dan pembeli bersedia untuk melunasi secara periodik. Pada saat pelunasan berakhir, maka penjual akan menyerahkan perlengkapan yang ditahan atau mungkin surat-surat perlengkapan tersebut. Kemudian yang kedua, hipotek barang bergerak. Hipotek ini sama
Halnya dengan pemberian gadai, di mana pemberi pinjaman akan memiliki atau menguasai hak atas suatu perlengkapan dan peminjam akan melunasinya untuk jangka waktu tertentu. Jika di kemudian hari peminjam gagal untuk membayar kembali pinjamannya, maka pihak pemberi pinjamannya akan menjual perlengkapan yang ditahan tersebut. Yang ketiga, terdapat leasing atau yang lebih dikenal dengan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Terdapat 3 bentuk leasing, yaitu sale and leaseback, yang kedua operating lease, dan yang ketiga financial lease. Sale and leaseback. Sale and leaseback adalah perusahaan yang memiliki aktiva akan menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Biasanya aktiva yang disewa gunakan adalah tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Kemudian operating lease. Operating lease atau service lease memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Dan yang terakhir financial lease atau capital lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan, perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan, dan leasing diansur secara penuh. Yang kemudian ada sumber dana jangka panjang. Sumber dana yang memiliki jangka waktu yang panjang, di mana sumber dana ini memiliki waktu lebih dari 10 tahun. Ketika kita meminjam dana di bank dengan jangka panjang 15 tahun, maka kredit tersebut dikategorikan kredit jangka panjang. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mereview materi mengenai sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 sub materi. Yang pertama yaitu jenis-jenis obligasi, yang kedua yaitu saham preferen, dan yang ketiga yaitu penarikan kembali saham preferen. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sub materi tentang jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu sebenarnya ada 7, tetapi dalam PPT tersebut hanya dijelaskan 4 poin saja. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan 7 jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu debentur. Debentur adalah hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Oleh karena itu, investor akan melihat kemampuan menghasilkan laba perusahaan sebagai penjamin. Karena pemegang debentur harus melihat kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman, maka pada umumnya hanya perusahaan besar dan dengan reputasi yang baik saja yang menerbitkan obligasi jenis ini. Yang kedua yaitu debentur bernilai rendah atau subordinate debentur. Debentur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh debitur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Namun, debentur bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut pembayaran pada saat dilikuidasi lebih dulu daripada pemegang saham preferen dan saham biasa. Yang ketiga yaitu obligasi penghasilan. Obligasi penghasilan, suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan saja. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya dengan syarat laba perusahaan mencukupi. Obligasi penghasilan ini memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferen, saham biasa, dan hutang bernilai rendah jika perusahaan dilikuidasi.
Yang keempat yaitu obligasi sampah. Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi, di mana perusahaan menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan, sehingga hanya sedikit investor yang mau menanamkan modalnya pada obligasi sampah ini. Yang kelima yaitu obligasi hipotek. Obligasi hipotek sendiri yaitu obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Hipotek merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya pada jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Namun, jika dalam penjualannya di bawah nilai obligasi, maka untuk sisanya atau kekurangan pembayaran pemegang obligasi dilakukan menjadi kreditur umum. Yang kelima yaitu obligasi berseri. Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Semua obligasi memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, walaupun ada obligasi khusus yang ditarik kembali sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi, obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda, yaitu secara periodik hingga maturitas akhir. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sertifikat perwakilan peralatan. Sertifikat perwakilan peralatan sendiri merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Model pendanaan ini digunakan misalnya oleh perusahaan umum, kereta api untuk mendanai perolehan mesin lokomotif. Dalam model pendanaan ini, perusahaan kereta api menandatangani perjanjian dengan perusahaan manufaktur untuk pembuatan peralatan khusus. Pada saat peralatan diterima, sertifikasi perwakilan peralatan dijual kepada investor. Hasil penjualan ini ditambah uang muka dari perusahaan kereta api digunakan untuk membayar perusahaan manufaktur. Hak atas peralatan dipegang oleh truste yang kemudian menyewakan peralatan tersebut kepada perusahaan kereta api. Usia sewa berbeda-beda tergantung jenis peralatan, tetapi biasanya 15 tahun atau berjangka panjang. Dan saya akan menjelaskan bab yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antar hutang dan saham biasa. Jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berbeda pada berada urutan setelah kreditur namun sebelum pemegang saham biasa. Dari segi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, manfaat utama yang diperoleh adalah pembayaran dividen atas saham tersebut relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga hutang. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang subbab materi yang terakhir yaitu penarikan kembali saham preferen. Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan penarikan kembali saham preferen. Yang pertama yaitu ketetapan penarikan, yang kedua dana pelunasan, dan yang ketiga yaitu konversi atau pertukaran. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ketetapan penarikan. Hampir semua saham preferen memiliki harga tebus yang nilainya di atas harga penerbit awal dan mungkin menurun sepanjang waktu. Ketetapan penarikan saham preferen memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan penarikan kembali saham preferen, tetapi cara penarikan ini sebenarnya kurang efisien dan memerlukan biaya. Cara penarikan saham preferen tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli di pasar terbuka, melakukan penawaran tender saham preferen pada harga di atas harga pasar, atau menawarkan penggantian saham dengan surat berharga lain. Yang kedua yaitu dana pelunasan atau penarikan. Oke, yang kedua yaitu dana pelunasan atau penarikan. Banyak saham preferen memiliki dana pelunasan yang menjamin penarikan kembali saham secara teratur. Seperti halnya pada obligasi, dana pelunasan saham preferen menguntungkan bagi para investor karena proses penarikan kembali memberikan tekanan ke atas terhadap harga pasar saham yang tersisa.
Yang ketiga yaitu pertukaran atau konversi. Saham preferen ada yang dapat dipertukarkan atau dikonversikan menjadi saham biasa. Karena pada dasarnya seluruh surat berharga konvertible dapat ditarik atau dibeli kembali, maka perusahaan dapat mendorong timbulnya konversi dengan membeli kembali saham preferen jika harga pasar saham preferen di atas harga tembus. Saham preferen convertible seringkali digunakan dalam mengakuisisi perusahaan lain. Hal ini dilakukan karena transaksi pertukaran tersebut tidak dikenakan pajak bagi perusahaan yang diakuisisi atau bagi pemegang sahamnya pada saat akuisisi. Transaksi terkena pajak hanya pada saham preferen. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkan obligasi diwajibkan untuk membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Ada istilah dalam obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal itu apa? Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada surat berharga atau instrumen keuangan lain. Yang kedua adalah tingkat suku bunga atau kupon. Tingkat suku bunga atau kupon adalah bagi hasil yang diikut sertakan dalam nilai nominal dan wajib dibayarkan para pemegang obligasi. Kupon dibayarkan setiap periodik tertentu, misalkan setiap kuartal atau semester. Yang ketiga adalah waktu jatuh tempo atau maturity date. Merupakan pengembalian dana sesuai nominal dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan adalah seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi pemegang obligasi. Perjanjian perikatan antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi dibuat secara resmi, yaitu biasanya disebut deed of trust. Dengan demikian, perjanjian resmi antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan obligasi yang diterbitkan. Peringkat obligasi yaitu kelayakan instrumen keuangan yang diperdagangkan dinilai berdasarkan peringkat kredit yang diberikan oleh agensi pemberi peringkat investasi. Dalam pemberian tersebut, agensi mengurutkan peringkat surat berharga berdasarkan kemungkinan kegagalan. Oke, untuk slide selanjutnya ada istilah-istilah pada saham biasa. Yang pertama, ada saham diotorisasi, saham diterbitkan, dan saham yang beredar. Untuk anggaran dasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa yang diotorisasi, yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan oleh perusahaan tanpa mengubah anggaran dasar. Untuk saham yang diterbitkan ada pada saat saham biasa yang diotorisasi itu dijual. Untuk saham yang beredar mengacu kepada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham biasa merupakan modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva atau total modal dikurangi hutang dan saham preferen. Untuk nilai buku per lembar saham merupakan jumlah modal sendiri dari saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dan yang terakhir ada nilai pasar. Nilai pasar per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham diperdagangkan. Pada slide terakhir ada hak-hak pemegang saham biasa. Yang pertama ada hak memberikan suara. Para pemegang saham biasa berhak satu suara untuk setiap lembar saham yang mereka miliki. Ada juga perusahaan yang memberikan satu hak suara bagi pihak atau orang yang memiliki saham dalam jumlah tertentu. Yang kedua, ada hak untuk membeli saham baru. Misalnya, anggaran perusahaan mengharuskan menerbitkan saham yang baru, maka hak prioritas dimiliki oleh pemegang saham lama untuk memiliki saham baru tersebut. Yang ketiga, ada hak memperoleh pembayaran dividen. Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham didasarkan atas dasar per lembar saham yang mereka miliki dan besarnya dividen payout ratio atau rasio antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih setelah pajak. Yang terakhir ada hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka kewajiban perusahaan yang pertama adalah melunasi hutang kepada kreditur.
Apabila kewajiban kepada kreditur telah terpenuhi, maka para pemegang saham memperoleh hak atas aktiva perusahaan.